Mencintai atau dicintai? Kita diskusi lagi yuk. Tapi jangan lupa di subscribe ya, biar tambah resah diskusi kita. Dan kalau kalian suka sama kontennya, jangan lupa di like juga ya. Kritik dan sarannya boleh juga kok ditulis di kolom komentar. Ini tuh lanjutan dari video sebelumnya ya. Kalau kalian belum nonton video sebelumnya, linknya ada di deskripsi ya. Jadi kita langsung aja deh ya. Perihal dicintai. Kalian pernah gak sih secara sadar gak sadar tahu kalau kalian itu lagi disukai sama seseorang, tapi kaliannya biasa aja gitu, kayak cuma sekedar tahu aja. Oh, si Fulan. Oh, si Fulana. Udah, gitu doang. Tapi setelah si dianya benar-benar nunjukin kalau dia itu suka sama kita, baru deh kita mulai cari tahu perihal si Fulan atau si Fulana ini. Awalnya mungkin sekedar mastiin latar belakangnya aja kali ya, dan cari tahu alasan kenapa dia bisa suka sama kita. Iya, tentunya tanpa kita tanya langsung ke orangnya. Tapi di sisi lain, ada satu momen yang bikin kita ada di posisi bertanya-tanya sama diri sendiri. Kok bisa sih dia suka sama kita? Lalu tanpa sadar, kita mulai cari tahu tuh tentang sesuatu yang menonjol dari diri kita, yang bikin dia bisa tertarik sama kita. Dan kalian pernah ngerasa aneh gak sih? Ketika kita ngerasa kalau ternyata gak ada yang spesial dari diri kita. Kok bisa ya ada orang yang suka sama kita gitu? Tapi ternyata tanpa kita sadari, setiap orang itu punya pengagum, punya fans, punya orang yang emang tertarik sama kita. Dan itu berlaku untuk semua orang, gak cuma buat artis, public figure, atau orang-orang tertentu. Cuma mungkin yang membedakannya tuh alasan yang tampaknya aja gitu. Semisal kita mengagumi atau suka atau mungkin jatuh cinta sama seorang penyanyi karena suaranya enak, merdu, cara dia bawain lagu terasa beda aja gitu kita ngerasanya. Itu kan jelas ya, berawal dari suaranya. Nah, kalau untuk kita yang bukan siapa-siapa ini, ketika mendapati ada seseorang yang tertarik dan suka sama kita, mungkin jelas kali ya, kita bakalan ngerasa bingung dan bertanya, kok bisa sih? Dan sadar gak sih, ketika kita tahu ada orang yang tertarik dan suka sama kita kadang suka ngerasa kepedean gitu, sok jual mahal, dan ya macam-macam lah. Tapi dibalik semua perasaan kita, ketika kita tahu ada orang yang tertarik atau suka sama kita, tentu aja ya, kita juga yang mutusin buat menyambutnya dengan perasaan yang sama atau enggak. Cuma di lain kasus, ada juga yang memilih untuk menggantungnya ketika mengetahui ada seseorang yang tertarik atau suka sama kita. Alasannya mungkin sederhana ya, cuma kesannya jahat sih. Kayak aku tuh gak suka sama dia, tapi dia cantik, dia ganteng, dia tajir, dia selalu ada, dan banyak lagi alasan yang
tujuannya hanya untuk memanfaatkan rasa suka seseorang itu sama kita. Jahat banget kan? Tapi balik lagi sih ya, semua keputusan tuh diri kita sendiri juga kan yang nentuin. Dan alasannya pun diri kita sendiri juga yang tahu. Ngomong-ngomong, kalian pernah nggak ada di posisi kayak gitu? Memanfaatkan seseorang yang suka sama kalian? Atau justru kalian yang dimanfaatkan oleh orang yang kalian suka? Komen di bawah ya. Sekarang, gimana kalau kitanya yang pengen dicintai? Bukan dicintai diam-diam oleh seorang yang kita nggak tahu ya, tapi dicintai oleh orang yang kita mau. Dalam artian, orang yang kita suka gitu. Pernah nggak ada di posisi ngerasa dan ngarep kayak gitu? Lebih banyak enaknya, apa nggak enaknya? Kayaknya sih, lebih banyak nggak enaknya nggak sih? Ya karena secara sadar, kita tahu lah ya, buah dari pengharapan pada makhluk itu besar kemungkinannya adalah kecewa. Cuma ya kadang, bahkan seringnya ya, kita itu dibutakan oleh ego kita sendiri. Iya kan? Yang apa-apanya tuh harus gitu. Dan kalau enggak tuh, ya kecewa aja gitu. Meratap, lalu sadar. Sadarnya pun setelah waktu yang lama mungkin. Jadi, ketika kita memutuskan untuk memilih dicintai, ada baiknya mungkin kita kembalikan dulu pada diri kita sendiri kali ya. Apa yang udah kita usahakan dan apa yang udah kita perjuangkan buat dia, sampai kita memilih dan berharap untuk dicintai. Atau jangan-jangan kita cuma suka sama dia diam-diam, terus ngarep dicintai oleh dia gitu. Agak ruwet ya, tapi ya gak apa-apa juga sih. Hak individu ya kan. Cuma ya kayaknya bakalan lebih berat aja kali ya, nanggung makan hatinya. Jadi, mencintai atau dicintai adalah sesuatu yang gak bisa dipisahkan. Sesuatu yang pasti akan selalu berkaitan. Namun, tidak selalu berbuah seperti apa yang kita harapkan. Ketika kita memilih mencintai, pasti akan muncul pengharapan untuk dicintai. Begitupun sebaliknya. Ketika kita memilih untuk dicintai, pasti karena kita ngerasa pernah mencintai. Jadi, mencintai atau dicintai. Terima kasih. Selamat malam.